video kali ini kita akan mempelajari pasar bebas materi kelas 9, yaitu pelajaran IPS. Nah, anak-anak ibu, siapa di antara kalian yang suka pergi ke pasar? Ada pasar Petisa di Kota Medan, pasar Senin, pasar Rebo. Nah, apakah kalian pernah dengar namanya pasar bebas? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang apa yang dimaksud pasar bebas, apa sajakah jenis pasar bebas di dunia, apakah perdagangan bebas adalah salah satu bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi? Mau tahu lebih lanjut? Simak terus video ini ya nak. Yang dimaksud dengan pasar bebas di sini bukan menunjukkan keterangan nama tempat, tapi lebih cenderung kepada menggambarkan kondisi pasar, yaitu tempat bertukar barang atau jasa. Jadi, pengertian pasar bebas adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan perekonomian memberlakukan dengan bebas atau tanpa adanya intervensi, yang artinya kebebasan individu dalam membuat keputusan ekonomi sepenuhnya dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran atau yang disebut mekanisme pasar. Jadi, pemerintah di sini hanya berperan sebagai pengawas dalam rangka menentukan kebijakan fiskal dan moneter. Apa sajakah jenis pasar bebas di dunia? Yang pertama yaitu AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA berdiri pada tahun 1992 di Singapura pada saat konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat. Organisasi ini terdiri dari semua negara anggota ASEAN. Tujuan AFTA meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Yang kedua, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang disebut MEA adalah sebuah pasar bebas di Asia Tenggara yang beranggotakan negara-negara di wilayah ASEAN. Tujuan MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara anggota ASEAN. Yang ketiga, Uni Eropa. Uni Eropa awal berdiri 1957, dinamakan Masyarakat Ekonomi Eropa, kemudian mengalami perubahan menjadi Uni Eropa pada tahun 1993. Tujuan Uni Eropa untuk memudahkan proses keluar masuk barang dari tiap negara anggota agar perekonomiannya terus meningkat. Yang ketiga, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC didirikan di Canberra, Australia tahun 1989. Tujuan APEC yang paling utama adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Asia Pasifik. Yang kelima, WTO, World Trade Organization. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. WTO satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara. Adapun tujuan WTO yang pertama, menyediakan jalur komunikasi terbuka mengenai perdagangan di antara para anggotanya. Yang kedua,
menyediakan platform yang memungkinkan pemerintah anggota untuk bernegosiasi dan menyelesaikan masalah perdagangan dengan anggota lain. Perdagangan bebas adalah salah satu bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui, globalisasi yaitu suatu proses meluasnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi berdampak di berbagai sektor seperti sektor perekonomian, komunikasi, transportasi, dan teknologi. Perdagangan bebas adalah salah satu dampak globalisasi di bidang perekonomian, karena semua negara bebas mengekspor dan mengimpor dari negara lain. Ya, demikianlah pembelajaran kita di video kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like jika suka, dan share jika bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.